hormat Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan bisnis plan yang mungkin bisa dijalani. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Putri Rosella, NIM 19058117 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dan teman-teman saya juga Tiara Tri Dwi Febriani dan Nindi Silviana. Selanjutnya, sebelum kita memasuki jenis bisnis plan apa yang akan dijalani, kita terlebih dahulu menjelaskan pengertian bisnis plan. Rencana bisnis merupakan proses pengambilan keputusan dan dasar bagi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang mengembangkan tentang ide pokok yang mendasari pertimbangan-pertimbangan untuk memulai atau mendirikan suatu bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian tersebut atau memulai bisnis dari awal. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi ini seperti nama perusahaan kita, jenis usaha, alamat. Contohnya, nama perusahaan Jari Mungil, jenis usaha kerajinan tangan, alamat Jalan Gajah 7 nomor 10 Padang, Sumatera Barat. Itu contoh struktur organisasi misalkan dari usaha yang akan kita bangun. Selanjutnya, deskripsi usaha. Pop-up 3D frame menjadi salah satu barang yang bisa dijadikan sebagai kado atau hadiah ulang tahun, wisuda, pernikahan, baby born, dan lain-lain. Pop-up 3D frame ini dibuat dengan alat dan bahan sederhana. Hasil dari pop-up ini terlihat elegan dan sangat cocok untuk dijadikan hadiah terbaik di acara tertentu. Menurut kami, usaha ini sangat bagus untuk dijadikan bisnis. Kenapa demikian? Seperti yang kita lihat, banyak orang menginginkan momen-momen sweet, ataukah itu bersama pasangan, anak. Melalui pop-up 3D frame ini, kita bisa menciptakan suasana yang romantis di keluarga maupun bersama pasangan. Misalnya kita ingin merayakan ulang tahun bersama keluarga atau happy anniversary bersama pasangan. Menurut pendapat kami, pop-up 3D frame ini mungkin bisa membawa suasana menjadi lebih sweet, dan momen-momen yang kita inginkan di dalam suatu hubungan, baik itu hubungan keluarga, baik dengan pasangan, menjadi harmonis. Karena menurut kami pop-up 3D frame ini sangat bagus untuk dijadikan kado yang menarik. Di situ bisa ditata-tata foto masa dulu bersama pasangan atau keluarga. Hal itu akan mengingat kenangan-kenangan yang terdahulu. Dan itu menurut kami kado yang bagus untuk dijadikan sebuah hadiah. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan perusahaan. Dalam menjalani bisnis ini pasti ada kelemahan dan kelebihan dalam menjalankan usaha. Kelebihan dalam usaha ini, yang pertama, konsumen bisa memilih desain pop-up sendiri. Di antara contohnya, desain yang disediakan dan juga boleh memesan sesuai keinginan sendiri, tergantung bagaimana konsep yang kita inginkan. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau dan selalu memberikan diskon-diskon untuk setiap barang yang dijual. Kelemahannya, memiliki banyak saingan dengan bentuk yang hampir sama, membutuhkan waktu yang agak lama untuk desain yang di-request berdasarkan kerumitannya. Oleh karena kita banyak persaingan dalam usaha pop-up 3D frame ini, jadi kita harus mengeluarkan ide kreatif yang bisa menarik minat dan
minat dan kesukaan orang terhadap barang yang kita jual, sehingga bisnis ini bisa menguntungkan bagi kita. Selanjutnya, peralatan. Di dalam membuat bisnis pop-up 3D frame ini tentunya pasti membutuhkan bahan-bahan seperti berikut. Yang pertama itu ada kertas HVS, ada gunting, ada penggaris, ada frame photopause, ada pisau, tali rami, lem lilin, papan triplek, double tip, and baut kecil. Itu semua bahan yang mendukung kita membuat pop-up 3D frame ini. Baiklah, saya menjelaskan sampai di sini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Selviana. Saya dari kelompok 11 NIM 19035094. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pop-up 3D frame. Langkah pertama yaitu memprint desain pop-up pada kertas HVS sebanyak 2 buah. Desain pop-up itu sendiri contohnya terdiri dari ucapan selamat, nama, foto yang dibubuhi bingkai, kemudian kata-kata yang di request oleh pengirim. Kemudian desain pop-up 3D frame ini di print sebanyak 2 buah karena 1 buah untuk menjadi latar belakang dari pop-up 3D frame ini, dan 1 lagi menjadi pop-up itu sendiri yang nantinya setelah ditempeli dengan menggunakan styrofoam. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan frame dan buka bagian belakangnya. Kita menggunakan frame 2 dimensi. Kemudian kita membuka bagian belakang dari frame tersebut. Selanjutnya, potong papan triplek sebanyak 4 buah berbentuk persegi panjang sebagai sisi dari ruang pop-up, dan 1 buah persegi menyesuaikan dengan bentuk frame sebagai latar belakang pop-up. Potongan papan dihubungkan menggunakan lem lilin. Jadi di sini kita menggunakan 4 buah potongan papan triplek berbentuk persegi panjang yang akan digunakan sebagai ruang dari pop-up itu sendiri, dan 1 buah potongan papan triplek berbentuk persegi yang digunakan sebagai dasar dari pop-up itu sendiri. Langkah selanjutnya yaitu melapisi permukaan dalam papan triplek dengan kertas HVS sebagai warna dasar. Papan triplek kita masih warna asalnya, sehingga kita melapisinya menggunakan kertas HVS sebagai warna dasar untuk menambah kesan rapi dan bersih. Langkah selanjutnya yaitu menempel 1 buah hasil print desain pop-up pada papan triplek menggunakan double tip. Jadi 1 buah hasil print desain pop-up tadi kita jadikan sebagai latar belakang dari pop-up itu, dan kita tempel menggunakan double tip. Langkah selanjutnya yaitu menggunting print desain pop-up 1 lagi menjadi spesifik pada bagian nama, foto, dan kata-katanya. Selanjutnya, menempel styrofoam yang telah dipotong balok kecil pada bagian desain pop-up disesuaikan dengan bagian desain pop-up yang akan digunting, yang telah digunting. Jadi kita menempel styrofoam pada bagian dasar desain pop-up dan menyesuaikannya dengan bentuk potongan dari desain pop-up yang telah digunting tadi. Setelah itu, tempel bagian desain pop-up yang digunting pada styrofoam dan rapikan hasilnya. Satukan papan triplek dan frame menggunakan baut. Langkah selanjutnya, ini langkah terakhir, menambahkan tali rami pada frame untuk menambah kesan estetik. Pop-up 3D frame selesai dibuat. Selanjutnya, pemasaran. Untuk pemasaran pop-up 3D frame ini sendiri dapat dilakukan secara online maupun secara offline. Pemasaran secara online dilakukan dengan mengandalkan media sosial, sedangkan pemasaran secara offline menggunakan media dari mulut ke mulut.
Selanjutnya pendapatan. Pendapatan untuk pop-up 3D frame ini kita dapatkan dari keuntungan sebanyak 20% dikalikan dengan modal yang kita keluarkan. Untuk detail modal yang kami keluarkan yaitu yang pertama kertas HVS Rp1.000, frame foto polos Rp30.000, pisau Rp2.000, tali rami Rp1.000, lem lilin Rp3.000, papan triplek Rp10.000, double tip Rp5.000, baut kecil Rp2.000. Jadi jumlah totalnya Rp54.000. Modal yang kita keluarkan adalah Rp54.000. Keuntungan yang kami ambil yaitu sebanyak 20% dari modal, yaitu 20% dikali 54.000 adalah sebanyak 10.800. Jadi harga jualnya yaitu modal ditambah dengan keuntungan 54.000 ditambah 10.800 adalah 64.800 atau setara 65.000. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai business plan yang telah kami diskusikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.